Menjelang perayaan Idul Fitri, tradisi mudik menjadi momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, termasuk aparatur sipil negara, ASN. Namun, muncul polemik terkait penggunaan fasilitas negara, seperti mobil dinas dan anggaran perjalanan, untuk keperluan pribadi. Perdebatan ini berfokus pada apakah ASN boleh memanfaatkan sumber daya negara untuk mudik dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara serta etika dalam pemerintahan. Pemerintah pusat telah secara tegas melarang penggunaan mobil dinas oleh ASN untuk keperluan mudik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, serta Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa mobil dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan aset negara dan memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, termasuk mudik, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administratif. ASN yang terbukti melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun telah ada larangan dari pemerintah pusat, beberapa kepala daerah memberikan izin kepada ASN untuk menggunakan mobil dinas saat mudik. Salah satu contohnya adalah Wali Kota Depok yang mengizinkan ASN di wilayahnya menggunakan mobil dinas sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa mobil dinas merupakan aset negara yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, dan seharusnya tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan presiden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa kebijakan fleksibel ini justru dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih baik. Selain penggunaan mobil dinas, isu lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan mudik. Anggaran perjalanan dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan kerja, seperti menghadiri rapat koordinasi atau kunjungan kerja ke daerah. Jika ASN menggunakan anggaran ini untuk perjalanan pribadi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran negara. Dampaknya tidak hanya pada potensi pemborosan anggaran, tetapi juga pada citra ASN sebagai pelayan masyarakat. Jika penyalahgunaan anggaran ini terus terjadi, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat reformasi birokrasi yang sedang diupayakan pemerintah. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak masyarakat merasa bahwa tindakan ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi semakin memperburuk citra pemerintahan. Rakyat seringkali harus berjuang sendiri dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi mudik, sementara melihat ASN yang memiliki akses terhadap fasilitas negara menimbulkan rasa ketidakadilan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini mengalami tantangan besar. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran semakin memperburuk citra aparatur negara. Jika kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat terus berlanjut, bukan tidak mungkin semakin banyak masyarakat yang merasa apatis terhadap kebijakan pemerintah dan merasa bahwa aturan hanya berlaku bagi kalangan bawah. Sebagian warga juga menilai bahwa larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik seringkali hanya bersifat formalitas tanpa adanya pengawasan yang ketat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana pemerintah serius dalam menegakkan aturan? Jika ASN tetap bisa menggunakan fasilitas negara dengan cara yang tidak transparan, maka larangan yang ada hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Sebagai bentuk penegakan disiplin, pemerintah telah menyiapkan berbagai sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan terkait penggunaan fasilitas negara untuk mudik. Sanksi tersebut meliputi 1. Teguran tertulis bagi pelanggaran ringan. 2. Pemotongan tunjangan kinerja bagi pelanggaran berulang. 3. Penurunan pangkat atau pencopotan jabatan bagi pelanggaran berat. Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, BKN, akan melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa aturan ini dipatuhi oleh seluruh ASN di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, masyarakat masih meragukan efektivitas dari sanksi ini. Tanpa adanya transparansi dalam pelaksanaan sanksi, masyarakat tetap akan berpikir bahwa ASN mendapatkan perlakuan khusus dan kebijakan ini hanya sebatas formalitas tanpa implementasi yang nyata. Sebagai solusi untuk mengakomodasi kebutuhan ASN dalam menjalankan tugas sekaligus memungkinkan mereka untuk mudik lebih awal, pemerintah telah menerapkan kebijakan Work from Anywhere, WFA. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari lokasi yang berbeda, termasuk kampung halaman mereka, sebelum libur resmi dimulai. Dengan adanya kebijakan ini, ASN tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus melakukan perjalanan mudik yang terburu-buru. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas menjelang Lebaran serta memberikan kenyamanan bagi ASN tanpa melanggar aturan yang berlaku. Namun, masyarakat masih mempertanyakan apakah WFA ini benar-benar dijalankan dengan pengawasan yang baik atau justru menjadi celah baru bagi ASN untuk bersantai tanpa produktivitas yang jelas. Tanpa sistem evaluasi yang transparan, kebijakan ini berisiko menambah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Penggunaan fasilitas negara oleh ASN untuk keperluan mudik merupakan isu yang sensitif dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun ada perbedaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya. ASN diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku, menjaga profesionalisme, serta tetap menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan publik. Jika aturan hanya bersifat formalitas tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat akan semakin kehilangan keyakinan terhadap integritas ASN dan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan menjadi kunci utama dalam mengatasi polemik ini.